Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Prodi Ilmu Komunikasi, izin mewawancari Bapak. Tujuan wawancara ini adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah kami, yaitu Al-Islam Mat, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Syarifullah SEMM. Baiklah, sebelumnya perkenalkan narasumber kita, yaitu Bapak Fadli. Beliau merupakan salah satu murid dari Majelis Baitul Habib. Baiklah, izin bertanya. Baik, pertanyaan pertama yaitu bagaimana Islam melihat komunikasi dan bagaimana Islam mengintegrasikan komunikasi dengan nilai-nilai agama. Baiklah, perkenalkan, nama saya Fadli. Saya adalah salah satu murid dari atau santri dari Majelis Taklim Baitul Habib Jawa Baru. Terima kasih telah memberi kesempatan kepada saya sebagai narasumber untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana Islam melihat komunikasi dan bagaimana Islam mengintegrasikan komunikasi dengan nilai-nilai agama. Nah, komunikasi di dalam agama Islam itu ada beberapa karakter. Yang pertama, bagaimana kita melihat lawan berkomunikasi kita. Terus yang kedua, cara berkomunikasi kita. Yang ketiga, konteks komunikasi kita. Terus yang keempatnya, apa manfaat yang akan kita bicarakan atau komunikasikan. Nah, hubungan terhadap komunikasi atau istilahnya integrasi ya. Integrasi itu merupakan hubungan sesuatu yang berkaitan, di mana komunikasi yang kita sampaikan itu harus mencapai sebuah manfaat, terus juga melihat lawan komunikasi kita, sehingga apa yang kita sampaikan itu bernilai manfaat, bernilai etika, terus juga mengedepankan komunikasi yang baik. Baik, pertanyaan berikutnya, menurut pendapat Bapak, apa yang dimaksud dengan etika komunikasi dalam Islam? Ya, baiklah. Pertanyaan yang kedua, etika di dalam berkomunikasi. Yang pertama itu adab. Adab di sini kita harus berkata jujur, tidak berkata yang tidak baik, terus sopan, tidak menjatuhkan kehormatan orang lain, terus juga apa yang kita sampaikan itu bernilai fakta, sehingga yang kita sampaikan itu bernilai kebaikan, sehingga yang menyampaikan informasi itu lebih kepada manfaat, bukan hanya sekedar informasi yang kosong atau tidak ada maknanya. Sehingga kita dalam komunikasi itu harus mengedepankan etika atau adab. Baik, pertanyaan berikutnya, apakah ada batasan dalam Islam mengenai penggunaan media sosial dan teknologi komunikasi lainnya? Batasan di dalam penggunaan media sosial ini harus bernilai kebaikan, di mana di zaman sekarang ini media sosial banyak digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, baik itu untuk bernilai keburukan seperti menfitnah orang, menyebarkan berita hoax, atau meng-share berita yang sejatinya itu tidak ada manfaat. Jadi batasan-batasan itu yakni harus kebenaran, kejujuran, itu juga tidak mengandung fitnah atau kebohongan. Baik, pertanyaan berikutnya, bagaimana umat Islam dapat memanfaatkan teknologi komunikasi untuk meningkatkan pendidikan dan literasi agama? Pemanfaatan teknologi media sosial sekarang sudah luas. Seperti yang kita rasakan sekarang,
ada program Zoom meeting, live streaming untuk seminar, terus juga potongan-potongan kajian atau berupa ini video-video materi-materi keilmuan lainnya. Nah, itu kan bernilai kebaikan. Alangkah baiknya itu kita sebarkan. Nah, itu dalam penggunaan media sosial yang baik. Nah, harus ramah terhadap manfaat orang lain, terhadap diri kita. Nah, seperti itu yang seharusnya untuk penggunaan media sosial yang baik. Baik, pertanyaan terakhir, bagaimana perkembangan teknologi komunikasi dapat dilakukan untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah di era digital sekarang? Penggunaan media sosial ini di dalam dunia digital ini sangat bermanfaat, di mana apa yang kita tonton itu harus menjadi tuntunan, apa yang kita lihat harus bernilai kebaikan, di mana video-video yang baik atau tulisan-tulisan yang baik layaknya di share atau berbagi ke halayak ramai, sehingga akan mendapatkan pahala jariah baik bagi diri kita, orang sekitar kita maupun orang banyak. Nah, yang seperti itu harusnya meningkatkan kualitas dakwah, kualitas ilmu pendidikan, dan juga sebelum di-share atau berbagi kita harus cari tahu dulu literatur, referensi, apakah itu benar, apakah itu bisa dikatakan sudah teruji materi atau yang informasi yang kita dapat, sehingga tidak menimbulkan kesimpang siuran baik itu di dalam referensi atau fakta di dalam informasi tersebut. Baik, terima kasih kepada Bapak telah memberikan kami izin untuk mewawancarai agar tugas akhir kami terselesaikan dengan baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.